Bab 126 mengenang. Selamat, saudara Si. Aku tak menyangka kau begitu ahli dalam membuat jimat. Jika kau punya waktu luang nanti, kuharap kau bisa memberiku bimbingan. Feng Li mendekat sambil tersenyum. Saudara Feng, kau terlalu baik. Kita akan saling belajar nanti. Simu berbasa-basi sebentar, dan Feng Li pun pamit. Saudara muda Si, silakan ikut aku. Aku perlu bicara denganmu tentang ruang batu kun. Setelah semua orang pergi, King Feng menoleh ke Simu dan berjalan menuju ruang batu yang terbuka. Simu menjawab dan mengikuti King Feng ke pintu masuk ruang batu. Simu mendongak dan melihat huruf kun berwarna hijau terukir di tengah pintu batu. Keduanya mendorong pintu kun, menampakkan sebuah ruang batu berukuran sekitar 3 meter. Selain tempat tidur batu dan barang-barang lainnya, ruang itu dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk membuat jimat. Rune terukir di dinding, menunjukkan bahwa ini adalah formasi Guiyuan yang disebutkan oleh King Feng. Ini token identitas sarang tikus. Simpan baik-baik. Kau juga akan membutuhkannya untuk mengaktifkan formasi Guiyuan di sini, kata King Feng, sambil menarik liontin giok putih dari dadanya dan menyerahkannya kepada Simu. Simu mengangguk, mengambilnya, menyalurkan kekuatan magisnya ke dalamnya, dan menggoyangkannya dengan lembut di udara. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih memancar dari liontin giok itu, menyebar ke segala arah. Rune di dinding tampak redup, dan arus dingin yang samar meresap ke udara ruangan, seperti angin sepoi-sepoi. Simu merasakan gelombang energi saat arus itu menyentuhnya, dan baik kekuatan magis maupun fisiknya pulih sepertiga lebih cepat dari biasanya. Simu mengangguk, sangat puas dengan suasananya. Baiklah, adik muda, kau telah menempuh perjalanan jauh dan berkompetisi dalam kompetisi ini. Kau dapat beristirahat dan memulihkan diri hari ini. Besok, seseorang akan memberimu misi. Setelah memberikan instruksinya, King Feng berpamitan dan pergi. Simu mengamati ruangan batu itu sebelum mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Kebetulan hari ini ia punya waktu luang, jadi ia memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Malam itu, di ruang batu kun, Simu duduk bersila di tempat tidur, diam-diam mengalirkan ki surgawinya. Setelah jeda yang lama, ia perlahan membuka matanya. Ia telah menjelajahi setiap sudut benteng hari ini, mendapatkan pemahaman umum tentang area tersebut. Bagian dalam tempat ini terhubung dengan baik. Terdapat pintu masuk dan keluar di masing-masing dari 4 penjuru, menyerupai sarang tikus, sehingga dijuluki sarang tikus. Pada hari kerja, para ahli jimat hanya perlu menyelesaikan tugas pembuatan jimat aliansi yang diberikan oleh Master Fang, memberi mereka kebebasan yang cukup. Di waktu luang mereka, beberapa ahli jimat, selain berkultivasi, akan mengunjungi cakram giok di aula pembuatan jimat untuk mengerjakan tugas-tugas kecil dan mengumpulkan poin pahala. Selain itu, Lanceng, tidak jauh dari benteng ini, merupakan benteng aliansi yang besar. Selain membeli persediaan dan berbagai keperluan, seseorang juga dapat menukarkan poin pahala yang terkumpul dengan berbagai sumber daya kultivasi, membuatnya cukup nyaman. Lingkungan seperti inilah yang diinginkan Simu. Seni surgawi prajnanya telah mencapai titik jenuh di tingkat keempat, dan ia membutuhkan waktu tenang untuk berkonsentrasi pada kultivasinya. Namun, Simu sedikit mengernyit, bayangan Jin Xiaochai membayang di depan matanya.
Membayangkan tatapan aneh yang diberikan Jin Xiaochai membuatnya merasa sedikit gelisah. Untungnya, ia mengetahui bahwa Jin Xiaochai bukanlah seorang tetua yang ditugaskan ke benteng ini oleh aliansi, yang memberinya sedikit ketenangan pikiran. Namun, ia tidak tahu bagaimana mungkin ia bisa menarik perhatian makhluk yang memiliki kekuatan alami ini. Saat Simu merenungkan hal ini, sebuah ketukan bergema di luar pintu batu. Tatapannya beralih, lalu ia berdiri dan membuka pintu. Seorang pemuda berjubah biru berdiri di luar. Itu adalah Feng Li. Saudara Feng, silakan masuk. Ekspresi Simu tetap tidak berubah. Sebaliknya, ia tersenyum tipis dan minggir. Semoga kedatanganku ke sini tiba-tiba tidak mengganggumu, saudara Si. Tentu saja tidak. Aku baru saja tiba, dan ada beberapa hal yang ingin kutanyakan kepada saudara Feng. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka berdua dengan sopan duduk di meja batu. Ah, aku tak pernah menyangka kita, yang dulu magang di perguruan seni bela diri, akan bertemu lagi di sini hari ini. Ngomong-ngomong, kau membunuh Jin Tian dari keluarga Jin dan menyinggung keluarga Wu. Tak hanya kedua keluarga menawarkan hadiah besar, kudengar mereka bahkan mengirim prajurit pasca kelahiran mereka sendiri untuk memburumu. Tak disangka, saudara Si tak hanya berhasil lolos, tetapi juga bergabung dengan Sekte Iblis Hitam. Feng Li berkata dengan sedikit emosi, seolah teringat kembali pada peristiwa Feng Cheng. Ini semua hanya masalah kebetulan, takdir mempermainkan kita. Simu juga mengingat kembali peristiwa itu dan mendesah pelan, sosok lembut melintas di benaknya. Ngomong-ngomong, bergabungnya ia secara tak sengaja dengan Sekte Iblis Hitam tak lepas dari Zhong Xiu. Menurut KR, setelah Zhong Xiu dibawa kembali ke Sekte Miaoyin oleh Ye Hongyao, ia sangat dihormati karena kekuatan garis keturunannya. Sejak saat itu, ia mengasingkan diri, dan tak akan hadir selama perang barbar ini. Dengan cara ini, ia tak perlu khawatir tentang keselamatannya, tetapi ia tak akan bisa menemuinya dengan mudah. Simu memikirkan hal-hal ini sambil mengobrol dengan Feng Li, menceritakan sekilas bagaimana mereka berdua bergabung dengan sekte tersebut. Menurut Feng Li, setahun setelah Simu meninggalkan Feng Cheng, perkumpulan rubah hitam dihancurkan oleh geng lain, dan sebagian besar anggota perkumpulan rubah hitam tereliminasi, hanya beberapa yang lolos dengan selamat. Setelah Feng Li nyaris lolos, ia bergabung dengan geng bandit dan menjadi pemimpin kecil-kecilan karena kekuatannya. Suatu kali, ia menyergap sekelompok pengawal dan secara tak terduga mendapatkan token inisiasi Sekte Xuanwu dari salah satu pemuda. Karena itu, ia bergabung dengan Sekte Xuanwu tanpa menyadarinya. Simu agak skeptis dengan pengalaman Feng Li, terutama bagian samar tentang bergabung dengan Sekte Xuanwu, tetapi ia tak tega menanyakan detailnya. Saudara Si, kau telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Aku hampir tak mengenalimu saat kita bertemu tadi, kata Feng Li sambil tersenyum. Saudara Feng, sama. Sekte Xuanwu benar-benar salah satu dari 7 sekte besar. Teknik mereka begitu mendalam hingga benar-benar dapat meremajakan, tanya Simu santai. Hehe, ini efek dari teknik yang kulatih, teknik matahari terbit. Selain menjaga penampilan awet mudaku, teknik ini tidak menawarkan banyak hal lain, kata Feng Li sambil tersenyum kecut. Begitu ya, ngomong-ngomong, saudara Feng, tahukah kau bagaimana keadaan Bibi Zhen dan adikku sekarang? Aku cukup terpuruk saat itu,
dan aku penasaran apakah aku telah melibatkan mereka. Simu mengangguk, lalu ragu sejenak sebelum bertanya. Saat itu, Bibi Zen cukup baik padanya, dan si Yuhuan adalah satu-satunya kerabatnya sekarang, jadi wajar saja, ia sangat peduli padanya. Ketika adik Si membunuh Jin Tian, peristiwa itu menjadi peristiwa besar di Fengcheng, bahkan membuat khawatir para leluhur keluarga Jin. Kudengar Bibi Zenmu juga terlibat, tapi tidak serius, hanya dihukum dengan dikurung dalam klan. Dan adikmu, Si Yuhuan, diterima di Akademi Bela Diri Kaiyuan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang, kata Feng Li setelah berpikir sejenak. Simu tentu saja menghela napas lega. Setelah beberapa patah kata lagi, Feng Li berpamitan dan pergi. Larut malam, emuanya hening, bulan menggantung tinggi di langit. Pada saat itu, sesosok tubuh diam-diam muncul dari pintu keluar barat benteng sarang tikus, dengan cepat menyusuri pegunungan. Sosok itu adalah Simu. Setelah sebatang dupa, ia menemukan sebuah dataran di tengah puncak dan duduk bersila. Cahaya bulan menyinarinya, dan Simu segera terlelap ke dalam mimpi. Alam mayat hidup. Di dekat gunung yang menjulang tinggi, sepetak tanah datar tampak tidak rata. Di dekat kaki gunung terdapat sebuah kolam air, selebar kurang lebih 3 meter. Tulang-tulang berserakan dengan berbagai ukuran di tepi kolam, tetapi dilihat dari jumlahnya, mereka dapat membentuk setidaknya 6 kerangka utuh. Gelembung-gelembung sesekali muncul dari permukaan kolam, tetapi selain warna airnya yang merah darah, tidak ada yang aneh. Yan Luo berbaring di bawah kolam, mulutnya perlahan membuka dan menutup, seolah-olah ia terus-menerus menghisap dan memuntahkan darah. Setiap kali ia menelan dan mengembuskan napas, rona merah air meredup. Setelah waktu yang tidak diketahui, genangan air kecil itu berubah menjadi transparan, substansi merahnya lenyap sepenuhnya. Dengan cipratan, api jiwa di rongga mata Yan Luo berkelap-kelip, dan ia tiba-tiba bangkit dari kolam. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak kontrak awal Simu. Yan Luo tampak hampir sama seperti sebelumnya, meskipun tubuhnya jauh lebih kuat, dan api jiwa di matanya jauh lebih terang. Selain memiliki pisau tulang, kerangka itu kini mengenakan semacam pelindung tulang kasar, yang menutupi lengan, panggul, dan sendi-sendi vital lainnya. Kerangka itu kemudian menatap ke bawah ke kolam di bawah kakinya. Di atas, 12 bulan darah memancarkan cahayanya. Air yang tadinya transparan kembali berubah menjadi rona kemerahan samar, meskipun ini hanya sangat lambat, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke warna aslinya. Yan Luo mengalihkan pandangannya, tidak lagi fokus pada air, dan berbalik untuk pergi. Fajar mulai menyingsing. Di lereng bukit dekat benteng sarang tikus, Simu gemetar, terbangun dari mimpinya. Sebulan kemudian, di dalam ruang batu berbentuk kun, Simu duduk di ranjang batu, memegang vas porselen giok putih, matanya termenung. Selama periode ini, keahliannya yang luar biasa dalam membuat jimat telah berulang kali membantu benteng menyelesaikan misi-misi aliansi yang mendesak, dan secara bertahap mendapatkan pengakuan dari para ahli jimat setempat dan Master Fang. Di bawah bimbingan Master Fang, ia kini dapat dengan bebas mengakses gudang benteng untuk mendapatkan material jimat, sama seperti 2 ahli jimat tingkat roh lainnya. Namun, jika ia menggunakan material tersebut untuk keperluan pribadi, ia perlu menukarnya dengan poin prestasi.
Beberapa hari yang lalu, ia memecahkan rekor penyelesaian misi aliansi yang penting, yang membuatnya mendapatkan penghargaan khusus dari aliansi, pil pemecah tembok. Pil pemecah tembok, seperti namanya, adalah ramuan obat yang membantu menembus hambatan dalam kultivasi, dan sangat efektif bagi mereka yang telah memiliki kemampuan khusus. Namun, karena tingkat kesulitan pemurniannya yang ekstrim, pil ini biasanya tidak tersedia. Dengan ramuan ini, ia memiliki peluang bagus untuk menembus level keempat seni fantasi surgawi prajna. Setelah mantap, Simo dengan santai meletakkan vas porselen giok putih di sampingnya, lalu berbaring di tempat tidurnya dengan kelima hatinya menghadap ke atas, memejamkan mata, dan mulai mengatur napasnya. Bab 127, Memblokir Jalan. Dada Simo sedikit naik turun, helaian Zenki perlahan mengalir dari dantiannya, berubah menjadi aliran-aliran kecil yang mengalir di sepanjang 8 meridian luar biasa sebelum kembali ke dantiannya. Selama waktu ini, Simo menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dan menyatukannya dengan aliran Zenki di dalam tubuhnya, yang secara bertahap membesar. Seiring siklus ini berlanjut, Zenki di dalam tubuhnya semakin cepat, menjadi aliran deras yang mengalir deras melalui meridiannya. Tubuh Simo kini diselimuti kabut, kulitnya memerah, dan pembuluh darahnya menggembung seperti cacing tanah, seolah siap meledak kapan saja. Secercah rasa sakit melintas di mata Simo. Di dalam otot-ototnya, terasa seperti gumpalan udara seukuran wijen yang tak terhitung jumlahnya menggembung, seolah-olah pori-porinya telah tertutup, mencegah sesuatu keluar. Pada titik ini, Zenki-nya telah tersalurkan hingga mencapai potensi penuhnya. Tanpa ragu, ia meraih botol porselen giok putih di tempat tidur, menuangkan pil penghancur dinding, dan menelannya dalam sekali teguk. Bagaikan bongkahan es berusia 1000 tahun yang berjatuhan ke perutnya, kekuatan obat es yang tak terbatas langsung mengalir deras ke seluruh tubuh dan tulangnya. Simo menggigil, darahnya membeku, wajahnya memucat tak wajar. Aliran Zenki-nya yang deras tiba-tiba terhenti, bahkan menjadi semakin padat di bawah tekanan dingin. Seiring berjalannya waktu, Zenki yang telah dipadatkan menjadi garis tipis oleh dingin, tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi sungai lagi. Bab telah diunggah. Boom! Sebuah suara keras terdengar di dalam dirinya. Jantung Simo berdebar kencang, dan ia merasakan kekuatan tak terjelaskan lainnya melonjak dari dalam dantiannya. Ia merasakan kulitnya tiba-tiba membengkak, seolah-olah menembus lapisan tipis kertas. Seketika, luapan energi spiritual dari langit dan bumi menyerbunya, bagaikan seorang tahanan yang tak pernah melihat cahaya matahari, tiba-tiba menghirup udara segar, membawa rasa lega. Kabut yang tadinya berputar-putar di sekelilingnya lenyap, dan tubuh luarnya tampak telah kembali normal sepenuhnya. Simo mengepalkan tinjunya, merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, setara dengan kekuatan seekor gajah sebelum terobosan. Ia akhirnya berhasil menembus level kelima fisika surgawi prajna. Hambatan sebelum terobosan itu bagaikan tembok tinggi, tetapi setelah meminum ramuan ini, terobosannya bagaikan menembus selembar kertas tipis. Tak heran pil itu disebut pil penghancur tembok. Dengan penuh semangat, ia segera berdiri dan berlatih tinju dan kakinya di dalam ruangan. Setiap gerakan membawa hembusan angin yang halus, dan tinju serta kakinya menghantam udara dengan suara kerak, kerak, yang terus-menerus.
Angin yang ditimbulkan oleh tinju penghancur batunya terasa nyata seperti sebuah zat. Belum puas, Simu mengeluarkan pedang hitam meteorit dan mulai berlatih teknik pedang kecepatan angin. Cahaya hitam, bagaikan sehelai sutra, berputar-putar di sekelilingnya. Tiba-tiba, cahaya pedang itu terbelah, 6 di satu sisi, 7 di sisi lainnya, dan 13 cahaya hitam melesat menuju suatu titik di langit. Setengah jam kemudian, Simu kembali duduk bersila di atas ranjang batu, matanya berkedip-kedip, wajahnya termenung. Dulu, ketika baru mencapai tingkat keempat fenomena surgawi, ia pernah mencoba berlatih teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar, tetapi akhirnya gagal karena zenki-nya yang tidak mencukupi. Namun, bukan tanpa hasil. Setelah kegagalan itu, ia memperkirakan bahwa begitu fenomena surgawi mencapai tingkat kelima, zenki di dantiannya akan cukup untuk melindungi meridiannya dan melawan invasi roh jahat. 12 bulan berwarna merah darah menggantung dengan tenang di langit. T yang kelam. Di sebuah lembah berwarna kuning tanah, sebuah kolam kecil, diameternya hanya setengah meter, tampak menonjol. Permukaan airnya yang berwarna merah darah tampak mencolok di antara dunia yang suram. Serpihan-serpihan kerangka berserakan di sekitar kolam. Dilihat dari jumlah tengkoraknya, mereka berasal dari 5 kerangka. 3 kerangka putih yang mengenakan baju besi tulang sedang mengepung kerangka yang menghunus pisau tulang, baju besinya compang camping. Itu adalah Yan Luo. Melalui baju besi yang nyaris tak menutupi tubuhnya, tulang rusuk dan tulang belakangnya yang retak terlihat. Sepertinya 2 atau 3 hilang, dan tubuh bagian atasnya tampak di ambang kehancuran. Dengan dentang, Yan Luo mengayunkan pisau tulang itu, menangkis 2 pedang pendek yang datang. Hentakan itu membuatnya terhuyung, posisinya agak goyah. Tepat pada saat itu, tombak tulang seputih salju menusuk tulang belakangnya dari sisi yang lain. Seandainya tombak itu mengenainya, tubuh bagian atas Yan Luo pasti akan langsung terkoyak, mengingat kondisinya saat ini. Namun, dengan refleksnya saat ini, ia tampak tak berdaya untuk menghindar. Pada saat itu, rune hitam api jiwa di dalam tengkoraknya tiba-tiba menyala. Saat berikutnya, api hijau berkobar di rongga matanya, dan ia menjadi lebih lincah. Dengan gerakan cekatan, ia berputar pada sudut yang aneh, membiarkan tombak tulang menembusnya. Ia kemudian melangkah maju, menghunus pisau tulang perak pucat di tangan kanannya, dan memenggal tengkorak yang membawa tombak itu. Kemudian, suara udara yang menusuk bergema saat 2 pedang pendek lagi diayunkan ke bawah. Yan Luo tiba-tiba setengah berlutut, membiarkan kedua pedang pendek itu meleset. Seketika, dengan 2 retakan yang tajam, tubuh bagian atas kedua kerangka yang memegang pisau itu terpotong dipanggul dan jatuh ke tanah, tak bergerak sesaat. 2 retakan lagi menyusul, dan tengkorak kedua kerangka itu berguling ke tanah. Yan Luo perlahan berdiri dan menghancurkan tengkorak semua kerangka di dekat kolam. Ia menghisap setiap semburan cahaya hijau, menebas api jiwanya sekecil apapun. Ia kemudian dengan hati-hati mencari puing-puing, menjatuhkan tulang-tulang bagus yang ia temukan dan meletakkannya di area yang rusak, dengan cepat menambal semua celah. Yan Luo memandangi tubuhnya dan menyeringai gembira. Sesaat kemudian, ia menatap kolam merah kecil di hadapannya, matanya berkilat api hijau. Sejak pertama kali berendam di kolam merah darah ini, tanpa sadar ia mencari tempat-tempat serupa,
sebuah suara di kepalanya terus-menerus mengatakan bahwa air seperti itu akan membuatnya lebih kuat. Dalam keadaan linglung, Yan Luo melangkah ke dalam kolam dan perlahan tenggelam ke dasar. Tak lama kemudian, gelembung-gelembung mulai muncul di permukaan air. Si Mu dengan bersemangat berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan, menuju benteng sarang tikus di kedalaman pegunungan Xuanling. Ia baru saja menukar jasanya di benteng lanceng dengan sebotol Ki Iblis Yin murni bermutu tinggi dan membeli 3 botol saripati darah kera biasa. Peningkatan fisik yang dijelaskan dalam teknik transformasi kera iblis perkasa sangat menggembirakan Si Mu, dan ia hampir ingin kembali ke benteng dan mulai berlatih. Namun, tepat saat ia berbelok di tikungan, ekspresinya sedikit berubah, dan ia tanpa sadar berhenti. Seorang wanita cantik berjubah emas berdiri di hadapannya, tersenyum padanya, seolah-olah ia tahu kedatangannya dan telah menunggunya. Siapa lagi kalau bukan Jin Xiaochai? Murid Si Mu, salam untuk tetua Jin. Si Mu mendesah dalam hati, menguatkan diri, dan melangkah maju untuk membungkuk. Kau dan aku sudah melewati suka dan duka bersama, jadi kita sudah seperti kenalan lama. Kenapa harus sopan begitu? Apa kabar? Apa kau mulai terbiasa tinggal di sarang tikus? Tanya Jin Xiaochai sambil menyeringai, melangkah beberapa langkah mendekati Si Mu. Mata indahnya mengamat. Inya dengan penuh minat, seulas senyum tersungging di bibirnya. Murid, aku tidak berani. Dibandingkan tempat lain di mana aku pernah mempertaruhkan nyawaku sebelumnya, tempat ini jauh lebih baik. Aku harus berterima kasih kepada Guru Jin atas rekomendasinya. Si Mu mundur 2 langkah, kata-katanya terdengar sopan, tetapi pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Ia punya firasat buruk jika Jin Xiaochai yang mempesona ini mengincarnya, itu pasti tidak akan baik. Aku merekomendasikanmu untuk mengembangkan bakat-bakat yang menjanjikan bagi sekte kami. Itu bagian dari pekerjaanku, bukan masalah besar. Tetua Fang sangat memujimu. Kudengar kau baru saja menerima pil penghancur tembok. Kau sangat sibuk, sepertinya kau akan segera mencapai terobosan, kan? Jin Xiaochai berkata sambil tersenyum mengerucut. Ia melangkah maju, mata indahnya berkilat tajam ke arah Si Mu. Di bawah tatapan Jin Xiaochai yang tajam, Si Mu secara naluriah mundur selangkah, menundukkan kepala, dan menjawab. Saya memang sedang mengalami hambatan dalam salah satu teknik kultivasi saya, dan saya berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos. Saya sangat optimistis terhadap Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi Anda, saya dapat memberikan bimbingan. Melihat Si Mu tidak berani menatapnya, Jin Xiaochai melangkah lebih dekat, senyum sinis tersungging di bibirnya. Si Mu merasakan aroma samar memasuki hidungnya, dan jantungnya sedikit berdebar. Ia segera mundur selangkah lagi, tetapi ia merasakan hawa dingin di belakangnya. Punggungnya kini menempel di tebing. Tuan Jin sangat baik kepada saya. Jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saya. Kegelisahan Si Mu semakin menjadi. Akhirnya, ia memusatkan pandangannya, menatap Jin Xiaochai, dan berkata terus terang. Kenapa kau begitu gugup? Apa kau takut aku akan memakanmu? Kau terlihat muda, jadi mungkin kau masih lajang. Apa perlu aku mengenalkanmu pada murid perempuan yang cantik? Jin Xiaochai berkata dengan senyum manis, tanpa henti. Terima kasih atas kebaikanmu, Guru, tapi aku hanya fokus pada latihanku saat ini, dan aku belum berniat untuk itu.
Simu segera melambaikan tangannya, menolak dengan sopan. Hehe, pria mana yang tidak suka wanita cantik? Jangan khawatir, murid perempuan yang kukenalkan padamu tidak hanya mirip denganku, tapi juga bentuk tubuhnya. Jin Xiaochai tersenyum menawan dan dengan berani mendekati Simu. Simu terkejut dan hendak beranjak, tetapi tangan kanan Jin Xiaochai melesat melewati wajahnya bagai kilat, berpegangan pada dinding tebing di sampingnya, sambil menekan tubuhnya ke arahnya. Simu merasakan aroma tubuh yang samar dan menyenangkan tercium ke arahnya. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah pemandangan Jin Xiaochai, berdiri hampir berhadapan di hadapannya, menatapnya dengan tatapan menggoda. Jin Xiaochai yang sudah memesona kini memiliki tatapan yang memikat penuh kasih sayang. Napasnya, bak anggrek, dengan lembut berlama-lama di wajahnya, dan payudaranya yang menjulang tinggi dan penuh, seakan menusuk pakaiannya, hampir menyentuh dadanya. Daya tarik yang tak terjelaskan membuat jantungnya berdebar kencang. Jantung Simu berdebar kencang, darah mengalir deras ke kepalanya. Melihat kecantikan Jin Xiaochai yang memukau dan ekspresinya yang menawan begitu dekat di hadapannya, bibirnya yang kemerahan, dan kehadirannya yang menawan, ia tak kuasa menahan keinginan untuk menciumnya tanpa ragu. Seorang murid perempuan yang mirip denganku, apa kau benar-benar tidak mempertimbangkanku? Jin Xiaochai mendekat, bibirnya yang berbentuk almond sedikit terbuka, dan ia mengembuskan napas lembut bak anggrek ke wajah Simu, suaranya lembut dan memikat. Murid sudah memiliki seseorang yang dicintainya, Paman Jin, tolong hargai dirimu sendiri. Simu menggigit lidahnya, dan matanya akhirnya kembali jernih di tengah rasa sakit, dan dia berkata sambil mengertakkan gigi. Bab 128, Mempraktikkan teknik kelahiran kembali. Oh, aku tidak menyangka kau semudah ini tapi sudah memiliki seseorang yang kau cintai. Aku penasaran siapa dia, tanya Jin Xiaochai dengan mata berbinar-binar saat mendengarnya. Ini, Simu ragu-ragu. Kau begitu ragu. Mungkinkah yang kau katakan sebelumnya adalah kebohongan yang disengaja kepadaku? Wajah Jin Xiaochai berubah dingin, dan senyum di matanya menghilang tanpa jejak. Junior tidak berani. Simu terkejut dan bulu kuduknya berdiri. Kalau begitu, katakan saja padaku. Jika itu benar, aku tidak akan mempermalukanmu. Nada bicara Jin Xiaochai sedikit melunak, dan ia mengatakannya dengan nada yang terkesan santai. Tubuhnya tanpa sadar bergerak sedikit menjauh dari Simu, yang membuat Simu merasa sedikit lega. Itu Tianyin Cainu dari Sekte Tianyin. Tatapan mata Simu perlahan menjadi tegas. Pada titik ini, ia tidak berniat menyembunyikannya lagi. Nyonya Yin Surgawi, apa aku tidak salah dengar? Tahukah kau bahwa dia adalah bakat langka di Sekte Tianyin, yang hanya muncul sekali dalam ratusan tahun? Dia mencapai alam Xiantian di usia 20 tahun, dan merupakan satu-satunya murid langsung Gong Sun Yu, Grandmaster tingkat bumi Sekte Tianyin. Pesona Jin Xiaochai lenyap, dan dia menatap Simu seolah-olah Simu idiot. Namun, kesuraman samar terpancar di matanya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Nyonya Yin Surgawi telah berjanji padaku, jika aku mencapai alam Xiantian sebelum usia 30 tahun, aku bisa bertemu dengannya di Gunung Wanlong, kata Simu serius, tidak terpengaruh oleh kata-kata Jin Xiaochai. Hehe, Jin Xiaochai tertawa genit, seolah-olah dia telah mendengar hal terlucu di dunia. Dia mengusap perutnya dan membungkuk, tertawa lama. Kemudian,
Tanpa melirik Simu sedikit pun, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia telah pergi, aromanya masih terasa. Semuanya terasa seperti mimpi. Mata Simu berkedip saat ia memperhatikan sosok Jin Xiaochai yang semakin menjauh, tangannya mengepal. Perasaan tak berdaya yang ia rasakan saat menghadapi Jin Xiaochai, sang pejuang yang memang kuat, dan seringai sinis yang tak tersamarkan saat kepergiannya, meninggalkan kesan mendalam padanya. Meskipun ia tidak memahami upaya Jin Xiaochai yang berulang kali untuk mendekatinya, ia tahu Jin Xiaochai tidak memiliki niat baik. Namun satu hal yang pasti, ia harus segera meningkatkan kekuatannya dan menjadi lebih kuat lagi. Ini, sebagian untuk memenuhi janjinya kepada ibunya, dan sebagian lagi untuk mempersempit jarak antara dirinya dan Tianyin Cainu. Simu melirik lagi ke arah Jin Xiaochai menghilang. Ia berbalik dan melangkah menuju benteng sarang tikus. Kembali ke ruang batu kun, Simu duduk dengan tenang di tempat tidurnya, membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama dari biasanya untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Ia memejamkan mata sedikit dan dengan cermat mempelajari teknik-teknik transformasi kera iblis kekuatan besar. Setelah memastikan keakuratannya, ia mulai berlatih sesuai instruksi tingkat pertama. Saat berlatih teknik ini, Simu segera merasakan kehadiran energi vital langit dan bumi. Berbeda dengan fenomena langit, energi ini tidak memasuki meridiannya. Sebaliknya, energi ini mengalir langsung, seperti kepingan salju yang jatuh di atas air, perlahan meleleh ke dalam daging dan kulit Simu. Kemudian, dirangsang oleh teknik transformasi, energi ini berubah menjadi kristal-kristal tak kasat mata, yang tersimpan di dalam tubuh Simu. Hanya dalam waktu setengah jam, sudah ada ratusan kristal. Simu sangat senang. Teknik transformasi memang sesuai dengan klaim teknik tersebut. Mempraktikkannya sangat mudah. Ia tidak hanya tidak menemui kesulitan, tetapi kemajuannya terasa sangat pesat. 3 jam kemudian, tubuh Simu sedikit gemetar, dan ia membuka matanya. Tiba-tiba, ia mendorong dirinya ke depan dengan tangannya, terbalik, dan mendarat di tanah. Ia menutup mata dan merasakannya lagi. Meskipun ia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, ia merasakan sedikit perbedaan di tubuhnya. Senyum mengembang di wajah Simu. Sejak ia diidentifikasi sebagai monyet batu dengan meridian yang cacat, aliran darah dan energi di meridiannya menjadi lambat, dan kemajuannya dalam teknik yang dipelajari jauh tertinggal dari Bai Si dan yang lainnya. Namun, mungkin karena teknik kelahiran kembali hanyalah teknik pelengkap, yang hanya berfokus pada tubuh fisik dan tidak terkait dengan kultivasi Ki Meridian, ia tidak menemui kendala apapun selama latihannya, dan justru mengalami pengalaman yang sangat menggembirakan. Simu diam-diam memuji dirinya sendiri karena telah memilih teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar, yang sejauh ini merupakan teknik yang paling cocok untuk kultivasinya. Selama kurang lebih 1 bulan berikutnya, Simu mengasingkan diri, hanya menghabiskan sedikit waktu untuk memenuhi misi aliansi sambil tekun berlatih teknik kelahiran kembali. Tak lama kemudian, ia mencapai tahap kesempurnaan agung dari teknik kelahiran kembali, dan kesempatan pertamanya untuk pembersihan meridian dan transformasi sumsum tulang akhirnya tiba. Di dalam gua berbentuk kun, Simu duduk bersila di tempat tidurnya, dengan hikmat mengamati 2 botol di hadapannya, sebuah botol tembaga cian seukuran telapak tangan dengan kilau metalik, dan 3 botol porselen putih. Sesaat kemudian, ia mengangkat botol tembaga cian itu dengan tangan kirinya,
dan dengan hati-hati membuka tutupnya sedikit dengan tangan kanannya. Ia mengocoknya pelan beberapa kali, dan gumpalan kabut hitam pun mengepul. Kabut hitam itu menyebar ke udara, tiba-tiba berputar tak beraturan, seolah memasuki lingkungan yang sangat tidak nyaman. Kabut itu dengan cepat berubah menjadi garis hitam yang melesat ke tanah, seperti kepingan salju yang jatuh ke air, lenyap dalam sekejap. Simu mengangguk. Energi iblis adalah jenis energi vital khusus yang dihasilkan di tempat-tempat gelap dan kotor. Energi itu sangat menjijikkan bagi energi spiritual langit dan bumi dan umumnya tersembunyi jauh di dalam urat-urat bumi. Sambil memikirkan hal ini, ia membuka salah satu dari 3 botol porselen putih. Bau darah tercium. Botol itu berisi darah monyet biasa. Ia segera membuka tutup botol tembaga itu. Dalam sekejap, darah monyet itu pun mengalir ke dalam botol tembaga. Bagaikan minyak dalam api, darah monyet itu langsung berubah menjadi bola api darah. Namun, kabut hitam itu menjadi sangat bergairah dan berubah menjadi ular piton hitam, melahap api darah itu dalam sekali teguk. Darah itu kemudian berputar dan bergolak di dalam botol. Seiring waktu berlalu, api darah perlahan-lahan meredup, seolah dicerna perlahan oleh ular piton hitam. Ketika api darah benar-benar menghilang, ular piton hitam yang ditransformasi oleh energi iblis sekali lagi menghilang menjadi kabut hitam, meskipun cahaya merah samar bersinar. Simu melanjutkan proses yang sama, dan 2 botol darah kera lainnya dengan cepat dilahap oleh energi iblis. Cahaya darah di dalam kabut hitam menjadi semakin jelas. Secercah kepuasan melintas di mata Simu saat ia menutup kembali botol tembaga dan meletakkannya di tempat yang mudah dijangkau. Setelah menyelesaikan ini, Simu duduk dengan kelima hatinya menghadap ke atas, perlahan mengatur napasnya dan dengan cepat memasuki keadaan tidak sadar. Sesaat kemudian, pikiran Simu tergerak, dan tingkat pertama teknik transformasi perlahan mulai mengalir. Kristal-kristal tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam tubuhnya, tetapi energi spiritual langit dan bumi tampaknya terhalang oleh sesuatu, tidak dapat memasuki tubuhnya. Pada saat ini, Simu mengambil botol tembaga hijau di tangan kanannya, membuka tutupnya, dan tanpa ragu, menuangkannya ke sel uruh tubuhnya. Awan kabut hitam yang besar, dengan sedikit cahaya merah, terbang keluar dari botol perunggu itu. Kilatan cahaya merah menyambar di dalam kabut hitam itu, seolah merasakan sesuatu. Kabut itu hendak menembus urat-urat bumi ketika tiba-tiba berbalik dan menerkam Simu, menyelimutinya dengan erat. Wajah Simu memucat, keringat dingin langsung mengucur. Saat energi iblis mencapai tubuhnya, rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk oleh jarum baja secara bersamaan, dan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam kesadarannya. Rasa sakitnya tak terlukiskan, seperti kulitnya terkoyak sepotong demi sepotong sekaligus. Ia menggertakkan gigi, jantungnya berdebar kencang bak drum, tubuhnya perlahan gemetar. Yang lebih mengerikan lagi, energi iblis yang menyusup ke dalam tubuhnya berbenturan hebat dengan kristal-kristal tak kasat mata yang terbentuk dari latihan teknik transformasinya. Setiap kristal hancur akibat hantaman energi iblis, berubah menjadi untaian energi aneh tak kasat mata yang terjerat dengan energi iblis. Saat kristal-kristal itu hancur, tubuh Simu terasa sakit dari ujung kepala hingga ujung kaki, bahkan jiwanya terasa seperti terkoyak. Wajahnya berkerut, urat tebal di dahi dan lehernya berdenyut tak terkendali, bahkan otot-ototnya mulai berkedut tak terkendali.
Rasa sakit yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa sakit yang lebih parah daripada kematian. Hanya itu yang terlintas di benak Simu. Energi iblis mengalir deras ke seluruh tubuhnya melalui setiap pori-pori, dengan cepat menyerbu organ dalam dan tulang-tulangnya. Penderitaan Simu semakin dalam, dan akhirnya ia merasakan sakit terdalam yang bisa ia rasakan. Namun, energi aneh yang ditransformasikan dari kristal juga menembus ke seluruh tubuh Simu bersama energi iblis. Energi tersebut terus-menerus diserap oleh tubuhnya, perlahan-lahan mengubah konstitusinya. Teknik transformasi memanfaatkan energi iblis untuk menempa tubuh, mencapai efek pembersihan saripati dan sumsum tulang yang dahsyat. Saat energi iblis menempa tubuhnya, Zenki Simu secara otomatis bersirkulasi melalui meridiannya, terus-menerus melawan invasi energi iblis dan dengan gigih melindungi meridian vitalnya. Namun, energi iblis yang dibeli Simu bukanlah energi iblis biasa, melainkan energi iblis yin murni dengan kualitas terbaik. Kekuatan yin murni dan dingin dari energi iblis, dibantu oleh teknik transformasi, secara bertahap menyatu dengan Zenki-nya. 1 jam kemudian, kabut hitam yang menyelimuti tubuh Simu akhirnya menghilang. Energi iblis akhirnya kehabisan kekuatannya, dan Simu telah berhasil menyelesaikan tahap pertama pembersihan saripati dan sumsum tulang oleh teknik transformasi. Saat teknik transformasi kera iblis kekuatan besar berhenti, seluruh tubuh Simu mengendur, dan ia ambruk di tempat tidur seperti ikan mati. Tatapannya kosong, bibirnya pucat, dan tubuhnya berlumuran keringat dan cairan gelap keruh, lengket, dan lengketnya tak tertahankan. Setelah beristirahat selama setengah jam penuh, ia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Ia membasuh dirinya dengan air bersih yang telah ia siapkan sejak lama, dan semangatnya langsung terangkat. Matanya perlahan kembali cerah, dan ia meregangkan tubuhnya di dalam gua sebentar. Ia senang mendapati tubuhnya memang menjadi jauh lebih kuat. Tidak hanya kecepatan dan kekuatannya yang meningkat, tetapi kulitnya juga mengalami transformasi kualitatif. Ketangguhan dan pertahanannya bahkan melampaui kulit biasa. Kemudian, sensasi dingin di perutnya menarik perhatian Simu. Mengingat pengalamannya selama penempaan tubuh, ia berhenti merenung. Sesaat kemudian, Simu mengangkat alisnya, dan ki surgawi di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi. Sesaat kemudian, ia menjadi bersemangat. Energi dingin mengalir dengan mudah, menyatu dengan cepat dengan ki surgawi di dantiannya. Tanpa ragu, ia melancarkan pukulan. Dengan tangan kanannya, dalam kekuatan tinjunya yang nyata, semburan udara dingin tiba-tiba meletus, seperti hembusan angin dingin yang menyapu udara. Mata Simu berkilat gembira. Meskipun kekuatan Yin Chil saat ini sangat lemah, setelah teknik kelahiran kembali mencapai tingkat kelima, kekuatan energi dingin ini akan cukup untuk menimbulkan kerusakan tanpa disadari. Namun, bayangan teknik kelahiran kembali yang membersihkan esensi dan sumsum tulangnya masih membuatnya takut. Namun tak lama kemudian, sorot tekad kembali muncul di mata Simu. Kekuatan teknik kelahiran kembali ini jauh melampaui imajinasinya, memungkinkan kekuatan Yin Chil dalam aura iblis menyatu sepenuhnya dengan ki sejatinya. Jika ini terus berlanjut, ia tak akan pernah menyerah. Bab 129, Kutukan Penenang Jiwa. Waktu berlalu, hari demi hari. 2 bulan berlalu, dan Simu menghadapi pembersihan sumsum kedua dengan Tuo Renjue. Meskipun sudah siap secara mental, rasa sakit yang luar biasa,
jauh lebih hebat daripada yang pertama, terlalu berat bahkan untuk karakternya yang teguh. Untungnya, ia telah mengolah Tian Xiang Gong hingga tingkat kelima, dan dengan terus-menerus menyalurkan Zen Qi-nya untuk melindungi meridiannya, ia berhasil bertahan. Ia sangat gembira, tingkat kedua Tuo Ren Jue telah meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Dibandingkan sebelum berlatih Tuo Ren Jue, kekuatan, kecepatan, dan ketangguhannya telah meningkat sekitar 2/3. Keyakinan Simu melonjak, dan ia terus mengolah tingkat ketiga. Namun, ketika ia menghadapi pembersihan sumsum lagi 3 bulan kemudian, ia tidak seberuntung 2 kali sebelumnya. Di ruang batu kun, Simu duduk bersila di atas ranjang batu, wajahnya tampak sangat menderita. Tubuh bagian atasnya yang telanjang sudah berlumuran darah, seolah-olah seseorang sedang mengiris dagingnya dengan pisau, inci demi inci. Darah mengucur deras dari setiap pori-porinya, membasahi ranjang batu itu. Sementara itu, sumsum tulangnya terasa seperti digerogoti semut yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan sensasi geli yang menyiksa. Rasa sakit kali ini hampir 2 kali lipat intensitas sebelumnya. Rasa sakit yang memancar dari jiwanya, khususnya, membawa Simu ke ambang kehancuran mental. Akhirnya, setelah menahan setengah batang dupa, matanya menjadi gelap, dan ia pingsan karena rasa sakit itu. Setelah waktu yang entah berapa lama, Simu perlahan terbangun. Ia secara naluriah mencoba menggelengkan kepalanya yang pusing, tetapi tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Terkejut, ia menemukan lapisan rambut putih panjang menutupi tubuhnya. Ia telah memasuki kembali mimpinya, berubah menjadi kera putih misterius. Yang mengejutkannya, kali ini ia tidak berada di batu besar di puncak tebing yang familiar, melainkan di sebuah lahan terbuka luas yang dikelilingi oleh hutan lebat. Di hutan yang jauh, setiap pohon besar, begitu tinggi hingga puluhan orang perlu memeluknya, menjulang ribuan kaki, terbenam jauh ke dalam lautan awan yang luas di atas seperti pilar-pilar yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, sebuah raungan menggelegar yang menggetarkan bumi menyeret Simu kembali ke tubuh kera putih itu. Baru saat itulah ia menyadari bahwa kera itu tidak berlatih teknik menelan bulan seperti biasanya. Sebaliknya, sebagian besar tubuhnya terkubur di dalam tanah, hanya kepalanya yang berbulu yang menonjol. Tanah di sekitar kera itu dipenuhi dengan rune dan pola aneh, memancarkan semburan cahaya perak yang menyilaukan seperti bintang. Rune dan pola ini menyebar ke segala arah, samar-samar membentuk formasi magis yang sangat besar. Cahaya dan bayangan yang samar-samar membuatnya mustahil untuk melihat sifat aslinya. Di kedua sisi formasi itu berdiri seorang raksasa berpakaian kuning, tingginya lebih dari 3 meter dan sebesar gunung. Kepala mereka berkilauan dan botak, tanpa rambut, raut wajah mereka tak sedap dipandang seperti iblis, tubuh mereka menggembung dengan otot-otot. Masing-masing mengenakan jubah kuning yang luar biasa besar, dihiasi dengan prasasti perak berkilauan. Keduanya berwajah tanpa ekspresi, masing-masing memegang palu perak berkilauan setinggi hampir 3 meter. Dalam pola ritmis, mereka menghantam tanah, bergema dengan gemuruh yang mengguncang bumi. Setiap tumbukan palu mengguncang bumi, dan kilatan petir perak memancar dari permukaannya, menyambar ke dalam formasi, menyebabkan permukaannya berkilau dan berkilauan liar. Simu, yang berdiri di tengah formasi, merasakan tanah bergetar sebelum energi aneh menyelimutinya seperti cairan dingin, meremasnya terus. Nerus.
Saat palu perak raksasa berpakaian kuning itu berayun semakin cepat, tekanan energi aneh itu semakin kuat. Simu merasakan tubuhnya semakin dingin. Tak lama kemudian, energi aneh yang tak terhitung jumlahnya seperti jarum menembus pori-pori kera putih itu. Kera putih itu memamerkan giginya dan menjerit melengking. Begitu energi dingin ini menembus tubuh kera, perlahan-lahan energi itu menembus organ-organ dalamnya, seperti jarum-jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya menusuknya. Rasa sakit yang luar biasa, tak terlukiskan, membuat Simu merasa seperti sedang sekarat. Yang lebih mengerikan lagi, pikiran Simu juga dipenuhi gelombang rasa sakit yang beberapa kali lebih hebat daripada pembersihan sumsum tulang sebelum ia pingsan. Rasa sakitnya luar biasa. Beberapa puluh meter dari formasi cahaya perak, seorang lelaki tua berambut putih, berjanggut, dan beralis panjang duduk bersila di atas bantal hijau yang seolah melayang di udara. Ia melirik kera putih yang berteriak di dalam formasi, menurunkan alisnya, membentuk segel tangan, dan mulai melantunkan sesuatu dengan lembut. Pria ini adalah lelaki tua misterius yang telah mengajarkan teknik kera putih menelan bulan dalam mimpinya. Simu berada di ambang kehancuran. Rasa sakit yang hebat mengaburkan kesadarannya. Ia merasa akan pingsan lagi dalam hitungan detik. Namun kemudian, suara jernih lelaki tua yang melantunkan mantra misterius tiba-tiba terngiang di telinganya. Kera putih itu, yang mendengarnya, menahan rasa sakit dan, dengan mulut terbuka lebar, mulai melantunkan mantra dalam bahasa manusia. Bahasa mantra itu aneh, namun terasa sangat familiar bagi Simu, seolah-olah ia telah mempelajarinya ribuan kali sebelumnya. Sesuatu yang aneh terjadi, saat kera putih, wujud Simu, melantunkan mantra. Rasa sakit di tubuh dan jiwanya tiba-tiba berkurang 10 kali lipat. Meski masih menyiksa, rasa sakitnya kini tak tertahankan lagi. Hal ini membuat Simu terkejut sekaligus gembira. Terkejut, matanya tiba-tiba menggelap, dan ia kehilangan kesadaran. Detik berikutnya, di ruang batu kun, mata Simu terbuka perlahan di tempat tidurnya, terbangun dari koma. Sebelum ia sempat bergerak, kepalanya tiba-tiba terasa berat, dan rasa pusing yang hebat melandanya, diikuti oleh pincang dan nyeri di anggota tubuhnya. Rasa sakit akibat pembersihan sumsum tingkat ketiga dari teknik transformasi benar-benar di luar dugaannya. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat kata-kata Menggu di Paviliun Sutradara. Membersihkan meridian dan mengubah sumsum memang merupakan kelemahan fatal dari teknik transformasi. Namun, sesaat kemudian, tubuhnya bergetar, dan ia merasakan sesuatu yang tidak normal. Kekuatan fisiknya meningkat pesat lagi, dan energi Yin Chil di dantiannya meningkat pesat. Simu terkejut sekaligus gembira. Dia benar-benar berhasil dalam pemurnian sumsum tulang ketiga. Pikiran Simu berpacu. Terobosannya kemungkinan besar berkaitan dengan mimpi barunya, dan alasannya mungkin berkaitan dengan serangkaian teknik yang diajarkan oleh tetua beralis panjang dalam mimpi itu yang dapat sangat mengurangi rasa sakit. Simu memeras otak untuk mengingat mantra yang dilantunkan oleh kera putih dalam mimpinya. Tetapi mantra itu samar dan dia tidak dapat mengingat satu kata pun. Dia tidak mau menyerah. Setelah berpikir sejenak, dia melompat dari tempat tidur, segera membasuh darah di tubuhnya dengan air bersih yang telah disiapkan sebelumnya, berganti pakaian bersih, lalu mengambil pedang panjang meteorit dan berjalan keluar dari benteng sarang tikus. Malam telah larut dan bulan bersinar terang di langit. Setelah meninggalkan markasnya,
Simu tiba di hutan yang familiar dengan mudah. Setelah memastikan sekelilingnya aman, ia menghunus pisau meteorit hitamnya dan segera menggali lubang di tempat terbuka itu. Tanpa ragu, ia melompat masuk. Tinju kanannya langsung bersinar seperti batu Giok saat dihantamkan. Dengan bunyi gedebuk, tanah gembur di sekitarnya runtuh, menguburnya dalam sekejap, hanya menyisakan kepalanya. Simu memejamkan mata, dan sesaat kemudian, ia terlelap ke dalam mimpi. Seperti yang ia duga, kera putih itu muncul kembali di dalam formasi perak. Saat palu kedua raksasa berbaju kuning itu membalas, rasa sakit yang tak tertahankan meletus. Sesaat kemudian, Simu menggigil, terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin. Ia tidak memanjat keluar dari lubang, melainkan, dengan cemberut, ia mengingat mantra-mantra yang dilantunkan kera putih itu dalam mimpinya. Yang membuatnya kecewa, meskipun ingatannya sedikit lebih jelas dari sebelumnya, ia masih tidak dapat mengingat sepatah kata pun. Simu menggertakkan gigi, memejamkan mata, dan kembali ke alam mimpi. Berkali-kali ia terbangun dari mimpinya dan kembali ke sana, mendengarkan dengan saksama mantra yang dilantunkan kera yang telah menjelma menjadi dirinya. Meskipun setiap kali terasa menyiksa, ingatan itu perlahan-lahan semakin jelas. Setelah 30 atau 40 kali pengulangan, ia akhirnya berhasil mengulang mantra aneh kera itu dalam mimpinya. Saat pertama kali ia melafalkan seluruh mantra, 3 karakter perak, kutukan penenang jiwa, tiba-tiba muncul di benaknya. Terbangun dari mimpinya lagi, Simu buru-buru mencoba mengulanginya. Ia senang karena berhasil menguasai mantra itu, melafalkannya secara keseluruhan dalam bahasa yang asing. Boom! Simu melompat dari lubang, merapikan pakaiannya sebentar, dan dengan penuh semangat menuju ke benteng. Langit masih gelap gulita, bulan terbenam di barat, dan bayangan pepohonan di sekitarnya bergoyang, meredupkan cahaya. Tiba-tiba, suara gemerisik bergema dari kejauhan, menyerupai langkah kaki. Wajah Simu berubah, dan ia dengan cepat menghindar di balik semak-semak, pisau hitam meteorit di tangannya. Suara langkah kaki itu perlahan-lahan semakin dalam, seolah-olah langkah kaki itu semakin menjauh. Ekspresi Simu berubah, dan setelah menyipitkan mata, ia diam-diam mengikuti arah suara itu. Setelah mengejar beberapa puluh kaki, langkah kaki itu tiba-tiba menghilang. Matanya berkilat, dan ia berhenti. Hidungnya tiba-tiba berkedut, dan ia mencium aroma samar darah. Wajah Simu berubah, dan ia mengikuti aroma itu. Tak lama kemudian ia tiba di tumpukan batu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Di sana, tergeletak di antara bebatuan, seekor macan tutul-tutul. Ia cukup besar, panjangnya sekitar 3 meter, bulunya berkibar dan berdarah, seolah-olah baru saja mati. Yang mengejutkan Simu adalah tubuh macan tutul itu tampak mengerut, seolah-olah esensinya telah dihisap oleh sesuatu. Simu hendak melihat lebih dekat ketika embusan angin bertiup dari belakang, dan cakar hitam berbulu mencakar bagian belakang kepalanya. Wajah Simu gemetar ketakutan. Ia berputar dalam kilatan petir, tangan kanannya langsung memutih dan berkilauan. Ia melancarkan pukulan, berubah menjadi seberkas cahaya putih saat ia menghadapi pukulan itu. Cakar berbulu itu tiba-tiba berubah menjadi tinju, menghantam keras tinju Simu. Dengan suara, bang, yang teredam, Simu bergidik dan mundur selangkah.
Namun kini ia dapat melihat dengan jelas bahwa penyerangnya adalah monster abu-abu mirip kera. Bulu abu-abu di sekitar mulutnya berlumuran darah, jelas monster yang telah menguras darah macan tutul itu. Kedua tinju itu beradu, membuat monster mirip kera itu terpental, tetapi tampaknya tanpa cedera, ia berguling di tanah sebelum segera bangkit kembali. Matanya yang semerah darah melotot ke arah Simu, dipenuhi amarah dan haus darah. Bab 130 Kehidupan Feng Li. Jantung Simu berdebar kencang, dan dengan desiran, ia menghunus pisau hitam meteoritnya. Aduh! Geram monyet abu-abu itu, tiba-tiba menerjang ke depan dengan kecepatan tinggi hingga praktis berubah menjadi bayangan abu-abu, dan dalam sekejap mata, bayangan itu tak jauh dari Simu. Dua cakar berbulu mencakar ke atas dan ke bawah, satu mencengkeram perutnya, yang lain mencengkeram tenggorokannya. Cakar-cakar itu, yang dibentuk oleh kuku-kuku seperti sabit, meregang dan menarik kembali dengan cara yang tak terduga, memperlihatkan teknik cakar yang halus. Mata Simu berkilat dengan cahaya keemasan, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dua bayangan pisau hitam muncul, menebas bayangan cakar itu dengan kecepatan kilat. Klang-klang, terdengar suara logam beradu, percikan api beterbangan di mana-mana. Kedua bayangan pisau itu seolah menghantam pilar besi, tetapi monyet abu-abu itu terpental lagi. Wajah Simu sedikit memucat. Cakar monyet abu-abu ini sekeras besi, namun ia mampu menangkis pisau hitam meteorit itu dengan tangan kosong. Sambil berpikir, ia melangkah maju dan melompat keluar, tiba-tiba menyusul kera abu-abu itu. Pisau hitam meteorit itu berkelebat, berubah menjadi 13 bilah pedang, menyelimuti kera abu-abu itu dalam cahaya. Sesaat kemudian, pisau itu dapat memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun pada saat itu, secercah kejutan melintas di mata Simu. Ia tiba-tiba mengayunkan pisau hitam meteorit itu, memutarnya, dan menebas kera itu dengan punggungnya. Dengan suara dentuman keras, kera abu-abu itu terlempar seperti daun yang jatuh, menabrak beberapa pohon sebelum jatuh ke tanah. Binatang itu menggertakkan giginya dan berjuang untuk berdiri, tetapi tiba-tiba sebuah kaki mendarat di punggungnya, menjepitnya ke tanah. Simu menatap tajam kera abu-abu yang sedang berjuang di bawahnya, tatapannya tertuju pada pisau hitam meteorit itu. Pisau hitam meteorit itu telah bertambah berat secara signifikan selama 2 tahun terakhir, sekarang beratnya hampir 700 pon. Jika tidak, mustahil untuk mengalahkan kera abu-abu itu dalam beberapa pukulan. Simu mengayunkan lengannya, dan pisau hitam meteorit itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melirik melewati bahu kera abu-abu itu. Sejumput bulu abu-abu panjangnya tercukur, memperlihatkan sepotong pakaian biru yang menjuntai di tubuhnya. Benar saja, Simu meletakkan kakinya yang lain di telapak tangan kera itu. Bulu abu-abunya terbuka lebar, memperlihatkan sarung tangan baja hitam tanpa jari. Tiba-tiba, kera abu-abu itu berhenti meronta, menjerit nyaring sementara tubuhnya bergetar seperti saringan. Secercah keterkejutan melintas di wajah Simu. Gemetar monyet abu-abu itu semakin menjadi-jadi. Lebih jauh lagi, bulu abu-abunya yang panjang perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhnya, memperlihatkan kulit dan pakaian compang camping di bawahnya. Cakar tajam di tangannya dengan cepat memudar, berubah menjadi tangan manusia. Setelah beberapa tarikan napas, kera abu-abu itu berubah menjadi manusia, tergeletak di tanah, terengah-engah. Di punggungnya,
Sebuah totem barbar berwarna merah tua tampak menonjol. Ia tampak seperti kera, tetapi tidak sepenuhnya, dan ia bergerak dengan lembut, seolah-olah hidup. Barbar, Simu mengerutkan kening. Dengan jentikan kakinya, ia membalikkan tubuh pria itu, tetapi suaranya tercekat. Feng Li, pria yang telah diubah oleh kera itu adalah Feng Li. Pada saat itu, semburat merah di matanya dengan cepat memudar, perlahan kembali jernih. Pupil mata Simu sedikit mengecil, dan dengan jentikan tangannya, ujung pisau hitam meteoritnya kini telah menancap di leher Feng Li. Sesaat kemudian, mata Feng Li berkedip, dan ia tersadar kembali, tubuhnya bergerak tanpa sadar. Jangan bergerak, atau kau akan menyalahkanku karena bersikap kejam. Lengan Simu merosot, mata Feng Li melotot, dan ia merasakan bahunya terbebani seperti gunung, seolah-olah ditimpa batu seberat 1000 pon. Tulang bahunya hampir patah, tetapi ia akhirnya melihat dengan jelas bahwa Simu yang menginjaknya. Wajahnya memucat, dan raut memohon belas kasihan muncul di wajahnya. Saudara Si, kasihanilah, kasihanilah. Ekspresi Simu tanpa ekspresi, tetapi lengannya merosot lagi. Ah! Teriak Feng Li lagi. Saudara Feng, aku tak pernah menyangka kau mata-mata barbar. Apa yang kau katakan sekarang? Kata Simu dingin, memiringkan pisau hitam meteorit itu sedikit. Dengan satu tebasan lagi akan menggorok leher Feng Li. Saudara Si, kau harus percaya padaku. Aku berani bersumpah, jika aku benar-benar seorang barbar yang menyamar, aku akan bersembunyi dengan hati-hati. Untuk apa aku datang ke sini larut malam, dan melakukan hal seperti ini? Feng Li tersentak, bilah dingin di tenggorokannya menusuk bulu kuduknya. Mata Simu berkedip-kedip, tetapi pisau besi di tangannya tetap tak bergerak. Aku memang menyandang totem barbar, dan tubuhku agak berbeda dari manusia biasa. Tapi aku bisa menjelaskan semua ini. Feng Li buru-buru berkata, menyadari ekspresi Simu yang melunak. Baiklah, ku beri kau kesempatan. Katakan, siapa kau? Simu mengerutkan kening, mengangkat pisau besinya sedikit. Wajah Feng Li tampak meronta, tetapi setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, aku campuran manusia dan barbar. Ibuku manusia, ayahku barbar. Simu tidak tampak terlalu terkejut, ia sudah menangkap beberapa petunjuk dari pengamatannya sebelumnya. Feng Li perlahan mengungkapkan kisah hidupnya. Ibunya, yang berasal dari kerajaan Qi Agung, ditangkap saat invasi barbar dan dibawa ke suku barbar, menjadi budak ayahnya. Manusia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di suku barbar, tetapi kehamilan ibu Feng Li membuatnya nyaris tidak bertahan hidup. Meskipun Feng Li, seorang anak keturunan barbar, lahir, baik ibu maupun anak dikucilkan. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari suku tersebut dan, setelah perjalanan yang sulit, kembali ke Qi Agung. Ibunya, yang dilanda depresi, akhirnya meninggal dunia bertahun-tahun kemudian. Wajah Feng Li dipenuhi perjuangan dan kepedihan saat ia menceritakan pengalaman-pengalaman ini. Kebencian yang mendalam di matanya, yang terlihat jelas saat menyebut nama barbar, bukanlah pura-pura. Sikap dingin Simu memudar secara signifikan. Masa kecil Feng Li agak mirip dengannya, namun jauh lebih tragis, dan ia tak kuasa menahan rasa iba. Jadi, kau bisa dianggap setengah manusia. Lalu, apa rencanamu untuk bergabung dengan sekte Xuanwu? Simu merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara berat.
Aku butuh kekuatan. Aku harus menjadi lebih kuat. Orang-orang barbar itu berutang terlalu banyak pada ibuku, dan aku akan membuat mereka membayarnya dengan darah. Wajah Feng Li memerah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk meraung. Lalu kenapa kau kehilangan akal sehatmu barusan, dan kenapa tubuhmu mengalami transformasi yang begitu aneh? Tanya Simu tanpa komitmen. Saudara Si, kau juga melihat totem di tubuhku barusan. Totem itu ditanamkan oleh seorang pendeta di sukuku ketika aku masih sangat muda. Jiwa binatang yang tersegel itu tidak diketahui. Dalam beberapa tahun terakhir, totem ini tidak berpengaruh, tetapi 2 tahun yang lalu tiba-tiba bermutasi. Ia meletus setiap beberapa bulan, mengubahku menjadi monster kera, menguras pikiranku dan membuatku haus darah dan maniak. Aku perlu minum darah untuk menenangkan diri. Wajah Feng Li menunjukkan sedikit rasa sakit, dan setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan menjawab. Simu menatap Feng Li dengan tenang, tatapan penuh pertimbangan terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menarik kakinya dan meletakkan pisau hitam meteorit itu. Feng Li merasa lega dan duduk, menatap Simu dengan sedikit cemas. Sekalipun apa yang kau katakan itu benar, bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanya Simu dengan tenang. Feng Li awalnya tertegun, tetapi setelah ekspresinya berubah beberapa kali, ia tampaknya telah membuat keputusan. Tiba-tiba ia menghentakkan kakinya, meraih ke lehernya, dan mengeluarkan sebuah kalung yang tampak aneh. Ia menyerahkannya kepada Simu dan berkata, "Ini adalah benda ajaib pemberian ibuku sebelum kematiannya. Katanya benda ini memiliki hubungan yang kuat dengan totemku dan memintaku untuk merawatnya dengan baik. Jika rusak, aku akan celaka. Aku tidak terlalu memikirkannya sampai 2 tahun yang lalu. Sejak itu, aku menyimpannya dekat dengan tubuhku, menyayanginya seperti nyawaku sendiri. Mengetahui bahwa kata-kata kosong tidaklah cukup, aku akan menyerahkan benda ajaib ini kepada saudara Si untuk disimpan demi membuktikan bahwa aku tidak bersalah." Kata-kata Simu menyentuh hatinya, dan ia mengambil kalung itu dari tangan Feng Li dan memeriksanya dengan saksama. Kalung itu sepertinya terbuat dari sejenis batu giok lunak, dan dari penampilannya, kalung itu pasti sudah cukup tua. Kalung itu diukir dengan seekor binatang buas yang aneh dan ganas, mirip kera, tetapi bukan kera, dan sangat mirip dengan totem di punggung Feng Li. Ketika Simu melepaskan indera spiritualnya untuk menembus kalung itu, seolah-olah kalung itu telah menyentuh penghalang, menangkisnya. Namun, pada saat itu, ia masih samar-samar merasakan amarah yang haus darah di dalamnya, seolah berusaha melepaskan diri. Yang lebih mencengangkan adalah saat ia memicu penghalang itu, Feng Li yang berada di seberangnya menjerit, jatuh ke tanah dengan tangan di atas kepalanya, matanya kembali merah dan dipenuhi kegilaan. Simu sangat terkejut dengan hal ini, tetapi ia segera menarik indera spiritualnya dari kalung itu. Baru kemudian Feng Li tersadar kembali, terengah-engah, dan perlahan bangkit berdiri dengan senyum masam di wajahnya. "Baiklah, Saudara Feng, karena kau bersedia memberiku benda ini, aku akan mempercayaimu sekali ini." Simu berpikir sejenak, mengangkat alisnya, dan menyarungkan pedangnya. "Terima kasih, Saudara Si." Feng Li berdiri dan membungkuk kepada Simu. "Tidak perlu. Jika kau bertingkah seperti itu lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lagi pula, apapun yang kau lakukan bukanlah urusanku, dan aku tidak tertarik untuk memperhatikannya."
Simu menatap langit yang berangsur cerah, lalu dengan tenang berbalik dan berjalan menuju benteng. Feng Li memperhatikan sosok Simu yang menjauh, menghela napas panjang, dan buru-buru mengikutinya. Waktu berlalu begitu cepat, dan 3 bulan berlalu dengan cepat. Pertempuran antara umat manusia dan bangsa barbar tetap menemui jalan buntu, dengan pertempuran skala besar sesekali meletus, masing-masing pihak menang dan kalah. Sarang tikus, yang terletak di belakang, tidak terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Terlepas dari meningkatnya jumlah tugas membuat jimat, kehidupan relatif damai. Rasa sakit pembersihan sumsum Simu berkurang drastis berkat kutukan penenang jiwa, dan ia berhasil mengolah teknik kelahiran kembali ke tingkat kelima dalam sekali jalan. Pada saat ini, kekuatan fisik Simu telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan kekuatannya hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelum berlatih teknik kelahiran kembali, mencapai berat yang luar biasa, mencapai 6 atau 7.000 kilogram. Sekarang, bahkan batang baja halus pun dapat dipelintir dengan mudah, dan satu serangan dari tinju penghancur batunya dapat dengan mudah menghancurkan batu besar berukuran beberapa kaki. Lebih lanjut, ketangguhan fisiknya telah jauh melampaui kekuatan sebelumnya, dan pedang serta tombak biasa, tanpa menggunakan ki, tidak dapat lagi dengan mudah melukainya. Lebih lanjut, karena tubuh Simu membutuhkan lebih banyak energi iblis dengan setiap tingkat teknik kelahiran kembali, energi dingin dan yinde di dalam dirinya menjadi sangat kuat, dan potensinya tidak boleh diremehkan. Tentu saja, Simu sangat gembira akan hal ini, tetapi sayangnya, latihan teknik kelahiran kembali lebih lanjut membutuhkan esensi dan darah kera iblis, yang memaksanya untuk menunda latihannya. Tepat ketika Simu bersukacita atas kemajuannya, sebuah peristiwa tak terduga terjadi diam-diam.